Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa Salaf Ittiba TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla kembali mempertemukan kita di dalam kajian online pembahasan kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala dengan syarah penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan pagi hari ini kita memasuki pembahasan yang baru di mana pensyarah yaitu Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan mengatakan tarkul julusi ma'a ashabil ahwa, meninggalkan duduk bermajlis bersama para pengekor hawa nafsu alias ahlil bid'ah. Ya, meninggalkan bermajlis, duduk bermajlis bersama para ahlil bid'ah. Ini berdasarkan ucapan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan watarkul bid'ah, di antara usulus sunnah adalah meninggalkan bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun, dan semua bid'ah itu sesat. Wa tarkul khusumat wal julusi ma'a ashabil ahwa, dan juga termasuk di antara pokok-pokok sunnah adalah meninggalkan perdebatan, meninggalkan perselisihan, meninggalkan perdebatan, diskusi ya dengan ahlil bid'ah, dan juga meninggalkan duduk bermajlis bersama ahlil bid'ah. Ikhwani fillah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, inilah sikap ahlu sunnah wal jamaah yang disepakati dari zaman ke zaman oleh para ulama salaf terdahulu sampai sekarang. Bagaimana sikap mereka terhadap ahlil bid'ah. Jadi ahlu sunnah itu mereka banyak menjelaskan tentang kebid'ahan di dalam kitab-kitab mereka atau dalam kesempatan-kesempatan mereka. Dan ahlu sunnah itu senantiasa membantah ahlil bid'ah dan menerangkan, menjelaskan kepada umat, menelanjangi kepada umat, ya, menelanjangi kesesatan ahlil bid'ah, menelanjangi syubhat-syubhat mereka. Ahlu sunnah itu menerangkan kepada manusia tentang rusaknya pemikiran ahlil bid'ah. Baik itu bid'ah dalam masalah akidah, atau bid'ah dalam masalah ibadah, atau bid'ah dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak, dan lain sebagainya. Ahlussunnah wal jamaah senantiasa menjelaskan kepada umat, menjelaskan kepada kaum muslimin tentang kerusakan-kerusakan ahlil bid'ah tersebut. Demikian juga Ahlussunnah wal jamaah mereka senantiasa berlepas diri, ya, barok dari ahlil bid'ah, terutama para tokoh-tokohnya yang menyeru kepada bid'ah dan memerangi sunnah. Ahlussunnah berlepas diri, bukan bermanis muka, bukan pula bermuka dua di depan ahlus sunnah, ya, di depan ahli sunnah tersenyum, di depan ahlil bid'ah ya juga bermanis muka, tidak. Tapi Ahlussunnah wal jamaah itu barok, berlepas diri, benar-benar menampakkan kebencian kepada ahlil bid'ah.
demi untuk menjaga kaum muslimin dari kesesatan-kesesatan tokoh-tokoh bid'ah tersebut. Maka di kesempatan pagi hari ini kita akan menjelaskan bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama para ulama salaf terdahulu, mereka menjauhkan umat dari ahlil bid'ah, melarang umat dari duduk bermajlis bersama ahlil bid'ah, orang-orang yang memiliki penyimpangan-penyimpangan. Tapi sangat disayangkan, sangat disayangkan sebagian kaum muslimin ketika kita menjelaskan bahwa kita tidak boleh duduk bermajlis bersama ahlil bid'ah, mendengarkan ocehan, celotehan-celotehan mereka. Sebagian orang itu nggak tahu mana yang bid'ah dan mana yang sunnah. Sehingga dianggapnya orang yang mungkin penampilannya itu katanya nyunnah, itu dianggap sebagai seorang ahlus sunnah, seorang yang berada di atas manhaj salaf. Sehingga dia merasa aman-aman saja, santai-santai saja ketika mendengarkan celotehan-celotehan ahlil bid'ah tersebut. Makanya perlu belajar akidah yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlil bid'ah. Perlu belajar tentang bagaimana manhaj as-salaf yang dengannya seorang muslim bisa tahu, bisa membedakan mana dai sunnah dan mana dai bid'ah. Mana ustadz sunnah yang menyeru kepada sunnah yang hakiki dan mana ustadz bid'ah yang menyeru kepada bid'ah. Mana salafi yang sejati dan mana salafi yang imitasi. Itu hanya bisa diketahui oleh seseorang manakala dia benar-benar serius belajar tentang akidah, belajar tentang perkara-perkara yang dahulu para ulama menjadikan itu sebagai parameter yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlil bid'ah. Namun sangat disayangkan sebagian orang atau sebagian ikhwan yang katanya dia ini ngaji sunnah, tapi nggak tahu apa bedanya ahlus sunnah sama ahlil bid'ah. Yang mereka tahu bedanya hanya sekedar kalau subuh nggak kunut, terus kemudian celananya di atas mata kaki, atau ada jenggotnya, atau kalau sholat itu sedekapnya di dada. Mereka hanya tahu perkara-perkara yang itu bukan pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlil bid'ah. Ahli bid'ah pun juga seperti itu. Namun perlu bagi seorang yang katanya berada di atas, belajar di atas pemahaman salaf, berusaha meniti jalannya para salaf, hendaklah serius belajar. Apa yang membedakan antara ahlil bid'ah dengan ahlus sunnah? Apa barometernya? Tapi kita lanjutkan kata pensyarah di sini, wa dzalika liqaulihi ta'ala wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum. Dalam surah An-Nisa ayat 140 Allah Azza wa Jalla berfirman, dan sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an sebuah ketentuan, yaitu apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, diingkari. Apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diperolok di situ, direndahkan, dihinakan, maka jangan kalian duduk bersama mereka yang mengingkari ayat Allah, yang mengkufuri ayat Allah, memperolok ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan duduk bersama mereka sampai mereka beralih ke pembicaraan yang lain. Karena kalau Anda berduduk bersama mereka, bermajlis bersama mereka yang memperolok ayat-ayat Allah, memperolok syariat Allah, memperolok akidah Allah, mempermainkan dalil-dalil, maka Anda juga mendapatkan dosa seperti mereka. Ini ancaman yang serius dari Allah Azza wa Jalla tentang larangan kita duduk bermajlis bersama orang-orang yang mengingkari ayat Allah, memperolok ayat Allah. Nah, dari mana sisi pendalilan? Kenapa ini dijadikan dalil tentang larangan bermajlis bersama ahlil bid'ah? Kata beliau, yadkhulu fi hadhil ayah kullu muhdithin fid din wa kullu mubtadi'. Termasuk di dalam ayat ini yang kita dilarang untuk kita bermajlis dengan mereka adalah semua ahlil bid'ah. Semua ahlil bid'ah itu adalah mereka yang memperolok ayat-ayat Allah, mempermainkan ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ahlil bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, atau Asy'ariyah, atau Maturidiyah, dan yang satu spesies dengan mereka, mereka mengingkari ayat-ayat tentang sifat.
Ketika Allah mengabarkan bahwa dia memiliki tangan, bal yadahu mabsutatan. Allah juga mengatakan kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menyebabkanmu tidak mau sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah mengabarkan bahwa dia punya dua tangan. Namun diingkari, dikufuri oleh ahli bid'ah. Dengan mengatakan dua tangan itu bukan tangan yang hakiki. Tapi itu adalah majas. Adalah kiasan. Maksudnya dua tangan adalah dua nikmat Allah. Maksudnya dua tangan adalah dua kekuatan Allah. Atau kudrah, kemampuan Allah. Atau iradah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadzubillah. Maka seluruh ahli bid'ah dengan genre apapun mereka masuk dalam ayat ini, mereka memperolok ayat-ayat Allah, mempermainkan ayat Allah, dan juga mengingkari ayat Allah. Fala taq'udu ma'ahum. Allah mengancam, jangan duduk bersama mereka, karena kalian akan mendapatkan dosa seperti mereka. Kemudian dalil yang berikutnya, hadits sahih dari Nabi SAW, beliau mengatakan, man sami'a minkum bi khurujid dajjal falyan'a anhu mastata'. Barang siapa di antara kalian yang mendengar tentang keluarnya dajjal, maka hendaklah dia menjauh semampu dia. Fa innar rajula ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min, fama yazalu bihi hatta yatba'ahu mimma yara minasyubuhat. Karena kata Nabi SAW, sesungguhnya seseorang dia akan mendatangi Dajjal karena dia menganggap bahwa dia itu imannya kuat. Seorang akan mendatangi Dajjal dengan anggapan iman saya kuat, maka nggak masalah saya menghadapi Dajjal. Namun kata Nabi SAW, tatkala orang tersebut mendatangi Dajjal, maka lama-kelamaan dia akan terkena syubhatnya Dajjal dan menjadi pengikut Dajjal. Maksudnya di sini kata Nabi SAW, kita apabila mendapati ada berita misalnya bahwa di suatu daerah misalnya Dajjal lagi muncul di situ. Ya, nanti di akhir zaman kita tahu ini Dajjal yang besar, bukan Dajjal-Dajjal kecil, bukan para pendusta, tapi Dajjal yang besar. Andai kata mungkin di Surabaya kita mendengar di daerah Wonokromo sana ada berita Dajjal lagi muncul di sana. Jangan kita yang ada di sini kepo, ya pingin tahu gimana sih Dajjal itu bentuknya. Kok penasaran? Karena Dajjal ini sudah ngetren dari zaman dahulu. Ya, dia pingin tahu gimana Dajjal ini. Kemudian dia ingin menghampiri Dajjal tanpa mempedulikan tentang syubhatnya Dajjal yang luar biasa. Dia menganggap bahwa saya ini sudah mukmin yang kuat. Saya sudah bertahun-tahun di atas keimanan ini dan tidak tergoyahkan dengan apapun. Atau mungkin yang sudah ngaji ini dengan sombongnya dia mengatakan, oh saya sudah khatam kitabut tauhid. Saya sudah khatam usulus tsalatsa. Saya sudah khatam usulus sittah. Saya sudah khatam kitab Aqidah Salaf wa Ashabil Hadith. Sudah khatam kitab Syarhus Sunnah. Disebutkan kitab-kitab akidah sudah khatam semua katanya. Sudah ngelontok kalau bahasa kita akidahnya. Maka kata dia, nggak masalah saya ketemu Dajjal. Nabi SAW mengingatkan, ada orang-orang yang dia itu merasa dirinya di atas iman yang kuat. Tapi ketika bertemu dengan Dajjal, dia menjadi pengikut Dajjal. Lima yara minasyubuhat. Karena dia melihat betapa dahsyatnya syubhatnya Dajjal. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Wa qala Syekh Al-Imam Ibnu Battah rahimahullah fil Ibanah Al-Kubra. Berkata Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah dalam kitabnya Al-Ibanah Al-Kubra. Ya, kitab ini yang kecil, Al-Ibanah As-Sughra, ya, dikaji oleh guru kami, hafizahullah ta'ala, Ustaz Abdurrahman Thayyib, kitab Al-Ibanah As-Sughra, oleh Imam Ibnu Battah. Nah, dalam kesempatan yang lain, Imam Ibnu Battah mengatakan, mengomentari tentang hadis Dajjal tadi. Beliau mengatakan, hadza qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah ucapan sabda Nabi SAW. Fallahallaha ya ma'syaral muslimin. La yahmilanna ahadan minkum husnu dhannihi binafsih. Wa ma'ahida min ma'rifatihi bisihhati madhabihi alal mukhatarati bidinihi fi mujalasati ba'di ahli hadhil ahwa. Kata beliau, wahai orang-orang wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Jangan salah seorang di antara kalian itu berhusnudzon dengan dirinya sendiri.
Jangan kita ini merasa berbaik sangka dengan diri kita sendiri. Oh tenang, saya ini sudah kuat imannya. Oh tenang, saya ini sudah di atas sunnah. Saya sudah lama di atas sunnah ini. Jangan merasa pede dengan apa yang ada di dalam diri Anda. Dan jangan Anda merasa bahwa Anda sudah berada di atas keimanan yang kokoh. Sehingga Anda dengan berani, Anda melemparkan diri Anda ke dalam sebuah perkara yang beresiko Anda bisa kehilangan akidah Anda, bisa kehilangan iman Anda, bahkan bisa kehilangan identitas Anda sebagai seorang muslim. Apa itu? Yaitu Anda duduk bersama ahlil bid'ah. Bermajlis bersama ahlil bid'ah. Bersahabat bersama ahlil bid'ah. Ini beresiko. Resikonya apa? Resikonya manhaj Anda luntur. Resikonya Anda menjadi orang yang melempem. Yang dulunya singa sunnah. Yang dahulunya dia lantang membantah ahlil bid'ah. Namun karena dekat dengan ahlil bid'ah, duduk dengan ahlil bid'ah, bersahabat baik dengan ahlil bid'ah, tanpa ada sekat antara dia dengan ahlil bid'ah, yang dulunya jadi singanya sunnah, sekarang menjadi singanya bid'ah. Yang lantang menyeru kepada bid'ah, dan justru memerangi sunnah. Dan banyak orang-orang yang berpindah haluan seperti itu, waliyadzubillah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga keimanan kita, menguatkan langkah kaki kita untuk tetap kokoh di atas akidah yang hak ini, di atas manhaj yang benar ini. Alangkah banyaknya orang-orang yang berguguran. Yang dahulu kita kenal mereka ini di atas sunnah, kemudian lama-kelamaan luntur, melempem, sekarang menjadi para pengekor hawa nafsu. Salah satu sebabnya adalah karena terlalu berani, beresiko. Menganggap bahwa dia mungkin sudah ustadz, mungkin gelarnya sudah LC, mungkin sudah doktor, mungkin sudah profesor. Dia menganggap bersahabat dengan ahlil bid'ah, duduk dengan ahlil bid'ah, bermajlis dengan ahlil bid'ah, atau nonton channelnya ahlil bid'ah, atau mungkin satu yayasan, satu instansi dengan ahlil bid'ah, dianggapnya hal yang biasa. Padahal itu resiko besar. Resikonya dia kehilangan manhaj, dia kehilangan akidah. Maka kata Al-Imam Ibnu Battah, jangan Anda merasa pede dengan apa yang Anda miliki sekarang. Sehingga Anda dengan beraninya mengambil resiko yang besar, duduk bersama ahlil bid'ah, resikonya Anda kehilangan manhaj Anda. Fayaqul, orang-orang yang mereka duduk bersama ahlil bid'ah ini mereka ngeles. Mereka mengatakan udakhiluhu li unadhirahu au li astakhrija minhu madhhabuhu au madhhabahu. Mereka ketika diperingatkan, jangan duduk dengan ahlil bid'ah, jangan berkawan dengan fulan, jangan berteman dengan fulan, ya, jangan masuk ke kelompok ini, jangan masuk ke organisasi ini. Alasannya, oh tenang, saya masuk sana itu cuma untuk mendiskusi mereka, mengajak mereka diskusi. Saya tarik mereka supaya mereka mau ke manhaj salaf. Bayangkan satu organisasi, ini organisasi ahlil bid'ah, si ahli sunnah ini masuk di situ dengan alasan saya ingin mempengaruhi orang-orang ini agar saya tarik ke sunnah. Apa yang terjadi? Bukan malah dia yang menarik mereka, justru mereka yang menarik dia. Ya, justru mereka yang menarik ahlu sunnah tersebut untuk menjadi ahlil bid'ah seperti mereka. Fa innahum yakni ahlal ahwa asyaddu fitnatan minad dajjal. Ini yang luar biasa ucapan Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa ahlil bid'ah itu fitnahnya lebih dahsyat daripada dajjal. Ya, ahlil bid'ah kata beliau fitnahnya lebih dahsyat daripada dajjal. Kalau Nabi nyuruh kita lari, menghindar dari dajjal semampu kita, jangan mendekati dajjal, maka harusnya kalau kita mendengar ada tokoh ahlil bid'ah, kita lebih lari lagi. Lebih lari daripada dajjal karena fitnah mereka, syubhat mereka lebih dahsyat daripada syubhatnya dajjal. Ini kata Syekh Muhammad Ibn Said Ruslan tidak secara mutlak. Ya, kalau secara mutlak iya, fitnahnya dajjal itu lebih besar. Karena kata beliau, "Fama anzalallahu ta'ala fitnatan mundu khalaqas samawati wal ard hiya a'dham min fitnatid dajjal." Karena memang tidak ada fitnah yang lebih dahsyat sejak Allah menciptakan langit dan bumi, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnahnya dajjal, iya. Tapi dari beberapa sisi ternyata fitnahnya dajjal kalah dengan fitnahnya ahlil bid'ah.
Contoh misalnya, kalau fitnahnya Dajjal itu dahsyatnya dari sisi kemampuannya yang luar biasa. Bisa menghidupkan orang mati, atau bisa menurunkan hujan, atau bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan izin Allah tentunya. Bukan dengan kekuatan Dajjal secara murni, tidak. Cuman memang dengan izin Allah untuk menguji manusia di zaman tersebut. Ini fitnah Dajjal lebih dahsyat dari ahlil bid'ah dari sisi ini, salah satunya. Tapi ternyata dari sisi lain, ahlil bid'ah lebih dahsyat daripada Dajjal. Ahlil bid'ah punya power yang tidak dimiliki oleh Dajjal. Apa itu? Yaitu ahlil bid'ah munculnya dari zaman ke zaman senantiasa ada. Ahlil bid'ah ini sejak dari zaman salaf terdahulu sudah muncul ahlil bid'ah dengan berbagai macam variannya. Adapun Dajjal munculnya cuman akhir zaman saja. Sudah ada Dajjal, tapi munculnya baru ketika akhir zaman. Itu pun nanti keluarnya sama ahlil bid'ah juga, yaitu Khawarij. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la yazaluna yakhrujun hatta yakhruja akhiruhum ma'al masihid Dajjal. Khawarij ini akan senantiasa bergentayangan, senantiasa bermunculan dari zaman ke zaman, sampai kelompok terakhir mereka akan muncul bersama Al-Masih Ad-Dajjal. Ini salah satunya. Ahlul bid'ah munculnya itu di setiap zaman. Kalau Dajjal cuma akhir zaman, ya berarti fitnahnya lebih besar ahlul bid'ah dari sisi ini. Kemudian yang kedua, dari sisi tanda. Ya, ahlul bid'ah sama Dajjal, fitnahnya lebih besar ahlul bid'ah dari sisi tandanya. Ya, kalau Dajjal itu jelas ada tanda yang memang Allah Azza wa Jalla jadikan tandanya Dajjal ini membedakan antara Dajjal dengan selainnya. Kata Nabi SAW, maktubun baina ainaihi kaf fa ra. Tertulis di antara kedua matanya yaitu huruf kaf, fa dan ra. Ya, kafar. Artinya dia orang kafir. Bisa dibaca oleh siapapun, baik yang buta huruf atau yang tidak tahu huruf Arab bisa membaca kafar. Ya, kafir. Ini orang kafir Dajjal ini. Adapun ahlil bid'ah, tidak ada tanda yang khusus pada ahlil bid'ah tersebut. Ya, kita nggak pernah mendapat ya ahlil bid'ah itu, tokoh-tokoh mereka itu, di dahinya itu tertulis ba, dal, ain, sama tak marbutoh. Bid'ah gitu. Itu nggak ada. Bahkan penampilannya Masya Allah seperti kita. Ya, ada jenggotan, celananya cingkrang, ya pakai jubah juga, penampilannya penampilan Islami. Ya, tidak ada tanda khusus bagi ahlil bid'ah. Maka dari sini fitnahnya lebih besar daripada fitnah Dajjal. Kemudian lanjut, kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitabnya Al-Ibanah Al-Kubra, beliau mengatakan fa innahum yakni ahlal ahwa asyaddu fitnatan minad Dajjal. Sesungguhnya mereka ini ahlul bid'ah, mereka fitnahnya lebih besar, lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Wa kalamuhum alsaqu minal jarab. Ahlul bid'ah ini ucapannya lebih lengket daripada panu, daripada kadas, kurap, apalah penyakit kulit itu lengket di kulit. Nggak bisa dikeliwek gitu, nggak bisa, diobati bisanya. Nah, ahlul bid'ah ucapan mereka itu lebih lengket daripada penyakit kulit, lebih lengket daripada panu. Ya, itu bisa kita rasakan ya, jangan dirasakan, jangan nyoba-nyoba merasakan. Ketika ada syubhat yang dilontarkan oleh ahlul bid'ah, itu senantiasa terngiang-ngiang dalam hati kita. Bahkan seorang kadang mungkin nggak bisa tidur, memikirkan ya apa syubhat yang dilontarkan oleh ahlul bid'ah ini, apa jawabannya. Sampai kalau nggak menemukan jawaban, akhirnya dia mau nggak mau ikut dengan akidahnya ahlul bid'ah tersebut. Wa ahraqu lil qulub minal lahab. Ucapan ahlul bid'ah ini lebih cepat membakar hati daripada bara api. Kata Imam Ibnu Battah, walaqad ra'aitu jama'atan minan nas kanu yal'anunahum wa yasubbunahum fajalasuhum ala sabilil inkar wa raddi alaihim fama zalat bihimul mubasatatu wa khafiyul makri wa daqiqul kufri hatta sabau ilaihim. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, dan sungguh aku telah melihat sekelompok manusia dahulu mereka melaknat ahlul bid'ah.
Dahulu mereka gemar mencaci, menghinakan, membantah ahli bid'ah. Tadi. Jadi singanya sunnah dia. Tapi kemudian mereka ini bergabung dengan organisasinya ahli bid'ah. Atau duduk bermajlis dengan ahli bid'ah. Awalnya tujuannya dia, niatnya dia untuk mengingkari ahli bid'ah tersebut. Untuk meluruskan ahli bid'ah tersebut. Ya, awalnya masuk organisasi itu. Oh enggak, saya untuk mengingkari mereka kok. Untuk meluruskan syubhat mereka. Untuk membantah penyimpangan-penyimpangan mereka. Awalnya niatnya kayak gitu. Tapi tadi, ini beresiko. Anda kalau mau meluruskan kawan Anda, yang ahli bid'ah misalnya. Kalau Anda ingin meluruskan dia ke jalan yang benar, ada banyak cara-cara yang lebih selamat. Seperti misalnya Anda undang dia untuk ikut kajian-kajian yang sunnah. Atau Anda hadiahkan buku kepada mereka. Atau mungkin Anda share ya nasihat-nasihat yang membantah pemikiran-pemikiran bid'ahnya. Ini cara-cara yang lebih selamat. Tidak beresiko kehilangan akidah dan manhaj. Ya, ngapain Anda sampai susah-susah masuk menyelinap ke organisasinya? Ya, untuk ngacak-ngacak dari dalam katanya. Karena sudah keenaan dapat fasilitas dari organisasinya, lupa mau ngacak-ngacak tadi. Hanya justru dia yang balik ngacak-ngacak sunnah. Ini yang sudah banyak terjadi. Ya, awalnya ingin mengingkari ahli bid'ah, ingin membantah ahli bid'ah, tapi lama-kelamaan karena sudah terjalin hubungan harmonis antara dia dengan ahli bid'ah, ya sudah terjalin hubungan harmonis, lama-kelamaan kekufuran dia tersembunyi. Mulai muncul benih-benih, dia cinta sama ahli bid'ah, cinta sama kebid'ahannya, dan benci kepada sunnah. Mulai muncul itu. Sampai lama-kelamaan dia bertransformasi menjadi ahli bid'ah. Jadi ada step-stepnya jamaah. Seorang yang di atas sunnah itu, dia berubah menjadi ahli bid'ah, tidak sekonyong-konyong berubah langsung gitu, tidak. Ada prosesnya. Sebagaimana ahli bid'ah berubah menjadi ahlu sunnah, itu juga ada prosesnya. Makanya orang yang baru bertobat dari bid'ahnya, itu jangan langsung terus dijadikan sebagai tokoh, dikasih panggung buat ceramah, disuruh ngisi kajian. Jangan dulu. Karena masih ada debu-debu pemikiran bid'ahnya yang dahulu. Suruh dia duduk belajar terlebih dahulu, membersihkan sisa-sisa pemahamannya yang lama. Ya, namun kebanyakan sebagian orang itu, kalau ada tokoh ahli bid'ah yang tobat dari bid'ah menuju sunnah, padahal cuma satu bid'ah saja yang dia tobat, yang dilihat. Ada seorang dai, seorang kiai, ya dia itu lantang membantah maulid Nabi misalnya. Lantang membantah tahlilan katanya. Sebagian orang ngelihat, wow ini sudah hijrah di atas sunnah ini. Dikasih panggung, disuruh ngisi kajian. Tanpa ngelihat bagaimana akidahnya dia yang lain. Mungkin ada orang yang membantah dia, membantah maulid Nabi, dia membantah tahlilan misalnya. Tapi ternyata kalau ditanya tentang bab asma wa sifat, sama seperti ahli bid'ah yang dia bantah. Ya, maka jangan tertipu. Jangan tergesa-gesa. Ya, suruh dia belajar terlebih dahulu. Jangan dulu dikasih panggung, ya jangan dulu dia ditokohkan. Ya, sama halnya dengan orang-orang yang mu'alaf, baru masuk Islam. Itu tugasnya dia belajar. Tugasnya dia adalah menghilangkan sisa-sisa pemikiran dari agama sebelumnya, agama dia sebelumnya. Namun orang-orang sekarang ini sudah terlanjur heboh dulu. Ada tokoh misalnya mantan pastor atau mantan pendeta, ya. Langsung ketika dia mu'alaf dikasih panggung, disuruh ngisi kajian, dimintai fatwa ini dan itu, hanya sesat dan menyesatkan. Ya, mau lulusan Vatikan, ya, atau lulusan mana petean, nggak urusan. Ya, pokoknya kalau ada orang yang baru hijrah dari pemahaman yang lama, entah dari ahli bid'ah menuju ahlus sunnah, atau dari kafir menuju mukmin, itu belajar. Jangan diangkat menjadi da'i atau ustadz. Tapi itu kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, fattaqillah fi nafsik wa la tuqarib ahlal bid'ah wa la tasma' minhum. Maka beliau menasihatkan, bertakwalah kau kepada Allah terhadap dirimu. Jangan engkau mendekati ahli bid'ah dan jangan engkau mendengar ucapan mereka sedikit pun.
Ya, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama sekali total tidak mau mendengarkan dari tokoh-tokoh ahli bid'ah yang jelas-jelas di situ punya penyimpangan. Jangan mengatakan, oh enggak Ustadz, saya cuma ngambil yang baik-baik saja. Yang buruk-buruk saya tinggalkan. Ini tidak ada. Ahlus Sunnah itu dari sejak zaman dahulu punya timbangan seperti itu. Duduk mendengarkan tokoh ahli bid'ah ngoceh, tapi alasannya mendengarkan yang baik-baik saja. Mengambil yang baik-baik saja dan membuang yang buruk-buruk saja. Itu enggak dikenal di antara para salaf sejak dahulu. Yang ada Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala. Beliau membagi antara menerima dari Ahlus Sunnah dengan menerima dari ahli bid'ah. Harus dari Ahlus Sunnah yang benar-benar dia ketahui berada di atas akidah yang sahihah dan berada di atas manhaj yang salim, manhaj yang selamat. Itu yang diambil ucapannya. Beliau mengatakan, Imam Muhammad bin Sirin, lam yas'alu anil isnad. Dahulu para salaf itu, mereka ketika dikatakan qala Rasulullah, Nabi bersabda, mereka nggak tanya mana sanadnya. Kau dapat hadis itu dari siapa? Enggak. Falamma waqa'atil fitnah, tapi ketika terjadi fitnah, yaitu ketika muncul kebid'ahan, muncul ahlil bid'ah, maka kalau ada orang yang berkata qala Rasulullah, Nabi bersabda, maka para salaf kemudian menimpali dengan mengatakan sammu lana rijalakum. Sebutkan perawi kalian. Ya, sebutkan perawi kalian. Fayundor ila ahli sunnah. Fayuqad hadithuhum. Maka dilihat, kalau perawinya ini ternyata ahlu sunnah, maka diambil hadithnya, diambil ucapannya. Wayundor ila ahlil bid'ah. Fala yuqad hadithuhum. Dan dilihat, kalau ternyata yang meriwayatkan adalah ahli bid'ah, maka tidak diambil hadisnya, tidak diambil ucapannya. Itu ahlu sunnah. Ya, tidak ada timbangan mengambil yang baik dan membuang yang buruk, itu nggak ada. Kalau Anda tahu dia ini memiliki penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah, membangun agamanya di atas pemahaman yang rusak, Anda jelas-jelas mengetahuinya, maka tinggalkan, selesai. Cuman masalahnya kebanyakan ikhwan sekali lagi nggak tahu apa timbangannya. Tidak mengetahui apa timbangannya itu. Ya, ini repotnya kalau itu ngajinya cuman masalah cinta-cintaan, ngajinya masalah rumah tangga, ngajinya yang cuman baper-baperan, ya, atau ngajinya masalah cerita-cerita sirah tanpa mengambil ibroh tanpa mengambil ibroh di dalamnya. Akhirnya nggak tahu tolak ukur antara ahlu sunnah dengan ahlil bid'ah apa, nggak tahu dia. Ya, ini kemunduran, waliyadzubillah. Kemudian kata beliau, wa ta'ammal fi qauli imamika hadza fa innahu laka nasihun. Maka renungkan ucapan Imam Ibnu Battah yang tadi kita sampaikan. Sesungguhnya beliau, Imam Ibnu Battah itu sedang menasehatimu. Jangan engkau terlalu berani mengambil resiko, mengorbankan akidahmu, mengorbankan manhajmu, belani supaya temanmu yang ahlil bid'ah dapat hidayah. Tapi resikonya, kau justru akan ditarik sama dia kepada kebid'ahannya. Jangan. Yang diselamatkan dulu itu adalah dirimu. Jangan belani menyelamatkan orang lain, tapi ternyata dirimu menjadi tumbal di situ. Jangan. Syariat kita itu lebih mengedepankan menyelamatkan diri daripada orang lain. Diri dahulu diselamatkan, baru orang lain. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Tahrim, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, ya, selamatkan, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Lihat, yang disebutkan pertama kali adalah diri kalian terlebih dahulu. Baru menyelamatkan orang lain. Jangan menjadi seperti lilin. Dia menyinari sekitar, namun dirinya sendiri terbakar. Jangan. Ya, ini kalau kita tarik ibrah-ibrah yang lain, itu sama seperti misalnya panitia-panitia kajian, IO kajian. Mereka ini lebih sibuk ngurusi kajian daripada mendengarkan kajian itu sendiri. Sehingga yang mendapatkan manfaat dari kajian yang dia selenggarakan justru orang lain yang datang.
dianya sendiri sibuk, mungkin ngurusi kamera, atau ngurus parkir, atau ngurusi nyambut jamaah yang datang di depan. Ya, tapi ketika selesai kajian ditanya apa yang disampaikan ustadznya tadi, waduh, wallahu a'lam, ana tadi sibuk live Instagram. Saya tadi sibuk balesi orang-orang yang komen di YouTube atau komen di mana, nggak tahu dia. Padahal justru yang lebih berhak mendapatkan ilmu itu adalah panitianya. Ya, maka sangat disayangkan IO kajian atau penyelenggara kajian, mereka tersibukkan ya dengan perkara-perkara yang di luar menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama. Orang lain yang mendapatkan manfaat, justru dia sendiri yang tidak mendapatkan manfaat. Maka selamatkan diri kalian. Kalian yang lebih dahulu mendapatkan keselamatan, mementingkan diri kalian terlebih dahulu. Iya. Baru kemudian orang lain yang dipikirkan. Ini konsep di dalam Islam. Dan juga di dalam perkara-perkara duniawi juga gitu ya. Misalnya, Anda kalau naik pesawat itu seingat saya kalau nggak salah, lama sudah nggak naik pesawat. Seingat saya, pengumuman sebelum berangkat itu, kata pilotnya, apabila terjadi tekanan udara di dalam kabin, ya maka yang memakai masker udara terlebih dahulu itu adalah orang tuanya dulu, baru kemudian memakaikan kepada anaknya. Ya, mementingkan diri terlebih dahulu, baru kemudian orang lain. Baru kemudian menolong orang lain. Ini dalam perkara-perkara dunia saja berlaku hukum seperti itu. Apalagi dalam perkara agama. Ya, maka jangan belani orang lain mengorbankan diri Anda. Tapi perhatikan diri Anda terlebih dahulu, baru kemudian orang lain. Taib jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan ucapan para ulama salaf terdahulu tentang bagaimana mereka sangat luar biasa membenci ahlil bid'ah. Ya, terutama tokoh-tokoh mereka yang menyeru kepada ahlil bid'ah. Di sini sebelumnya Ahlus Sunnah itu membagi ahlil bid'ah itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada ahlil bid'ah yang sifatnya itu mereka ini masuk ke dalam golongan amatul muslimin, orang-orang awamnya kaum muslimin. Yang mereka tidak tahu menahu atau mereka justru adalah korban dari dai-dai bid'ah yang menyesatkan mereka. Mereka tetap dikatakan sebagai ahlil bid'ah, tapi kita bermuamalah dengan mereka dengan muamalah sebagaimana kaum muslimin pada umumnya. Kemudian tingkatan berikutnya ada ahlil bid'ah ini yang sifatnya mereka ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Sudah tahu, mungkin mengenyam pendidikan yang tinggi, atau mungkin lulusan Timur Tengah, ya, atau lulusan universitas-universitas terkemuka misalnya. Tapi ternyata dia ini nggak paham tentang sunnah, memerangi sunnah, memusuhi sunnah, dan mengibarkan bendera bid'ahnya, menyeru kaum muslimin kepada bid'ah. Nah, ini yang kita bermuamalah dengannya, dengan muamalah kita memboikotnya, ya, kita tidak mau bermanis muka dengan dia, kita tidak mau baca buku-bukunya, tidak mau subscribe YouTube-nya, ya, tidak mau nge-share ucapan-ucapannya meskipun ucapannya itu baik. Ya, ingat, meskipun ucapan tokoh ahlil bid'ah ini tidak ada salahnya, ya, biasanya ada potongan-potongan kajian-kajian dari tokoh-tokoh ahlil bid'ah itu di-share juga sama orang yang katanya ngaji sunnah. Ketika ditanyakan, loh mas, ini dai bid'ah, dia punya penyimpangan ini. Iya, tapi kan di kesempatan ini dia ngomongnya bagus. Dia ngomongnya ini nggak ada salahnya. Ini sama saja Anda mempromosikan orang lain, mempromosikan dai tersebut kepada orang lain. Nanti teman Anda ngelihat, oh Ustadz Sopo kira, kok baru tahu ini? Oh namanya Ustadz Fulan. Akhirnya dicari di YouTube-nya. Akhirnya dicari buku-bukunya. Kemudian masuk syubhatnya di situ. Benar, potongan videonya itu nggak ada yang salah. Kalau ditimbang secara syar'i nggak ada yang salah potongan videonya itu. Tapi Anda mempromosikan tokoh ahlil bid'ah ini kepada orang lain. Sehingga yang tersesat adalah orang lain. Ya, kita lihat ucapan para ulama-ulama salaf. Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Wa qad ja'ahu rajulun. Anas bin Malik ini didatangi oleh seseorang. Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, atau dikatakan kepada Anas bin Malik, ya Aba Hamzah, laqitu qauman yukadzibuna bisyafa'ah. Wahai Anas bin Malik, kunyahnya Abu Hamzah, wahai Anas bin Malik,
aku bertemu dengan sekelompok kaum yang mereka ini mendustakan syafaat. Ya, biasanya mendustakan syafaat ini imma al-Khawarij atau Mu'tazilah. Ya, mereka tidak mengimani adanya syafaat karena orang yang sudah masuk neraka ya sudah dia kekal di sana selama-lamanya. Tidak mungkin dia diselamatkan dari neraka itu, dientas dari neraka itu kemudian masuk surga, nggak mungkin kata Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka bersepakat dalam hal ini. Baik. Dikabarkan kepada Anas bin Malik, aku bertemu dengan orang-orang Khawarij atau Mu'tazilah yang mendustakan syafaat. Apa jawaban Anas bin Malik yang merupakan sahabat Nabi SAW? Bahkan beliau ini pembantu Rasul SAW. Anas bin Malik mengatakan, ulaikal kadzabun fala tujalishum. Mereka adalah para pendusta-pendusta. Jangan kau duduk bersama mereka, bermajlis bersama mereka. Ini sikap para ulama salaf terhadap para ahlil bid'ah, penyesat-penyesat umat. Bukan diajak ngopi, kemudian difoto, ditaruh di medsos, bukan. Bukan malah diajak selfie, atau mungkin dipromosikan kitab-kitabnya, dipromosikan channelnya. Waliyadzubillah, tidak. Tapi umat ditahdzir, diperingatkan dari kesesatan-kesesatannya, bahkan dengan kalimat yang tegas, ulaikal kadzabun. Karena memang ahlil bid'ah itu harus dihinakan. Ya, tokoh-tokoh ahlil bid'ah itu terhina di mata ahlus sunnah wal jamaah. Jangan diangkat kedudukannya dengan Anda selfie bareng dia atau bermanis muka di hadapannya, tidak. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Kata Abdullah bin Abbas, jangan kau duduk bermajlis bersama pengekor hawa nafsu, alias ahlil bid'ah. Karena duduk bersama mereka itu bisa menimbulkan penyakit di dalam hatimu. Artinya kau akan kemasukan syubhat. Ya, hatimu akan kemasukan syubhat. Dan kalau sudah kemasukan syubhat, itu dikhawatirkan kau akan berpaling dari sunnah menuju bid'ah. Wa qala Abul Jauza wa kana min kibarit tabi'in. Berkata Imam Abul Jauza rahimahullahu taala, dan beliau ini termasuk tabi'in yang senior. Ya, Imam Abul Jauza. Beliau mengatakan, li ayyujawirani qiradatun wa khanazir ahabbu ilayya min ayyujawirani ahadun minhum, yakni ashabal ahwa. Beliau mengatakan, sungguh mending aku bertetangga dengan bedes-bedes atau dengan kera-kera, monyet-monyet dan babi-babi, itu lebih mending bagiku daripada aku bertetangga dengan ahlil bid'ah. Ya, maksudnya ahlil bid'ah di sini sebagaimana yang kita sebutkan yaitu tokoh-tokoh ahlil bid'ah, para penyesat-penyesat umat yang mereka ini memerangi sunnah. Ya, bukan awamnya ahlil bid'ah, bukan. Kalau awamnya ahlil bid'ah ini ya, mereka cuma sekedar korban dari para dai-dai bid'ah itu. Ya, lihat, perhatikan ucapan Imam Abul Jauza rahimahullah taala. Beliau di sini dalam rangka mengkomparasikan. Bukan terus nanti antum pindah ke KBS. Karena katanya bertetangga sama monyet dan babi lebih baik. Bukan. Di sini dalam rangka membandingkan. Bertetangga dengan monyet dan dengan babi itu lebih selamat daripada bertetangga dengan tokoh-tokoh ahlil bid'ah. Kenapa? Monyet dan babi, sebanyak apapun monyet dan babi, nggak bisa ngasih syubhat ke antum. Tidak bisa memberikan kesesatan kepada Anda, nggak bisa. Sedangkan bertetangga dengan ahlil bid'ah, itu resikonya dia akan menyesatkan Anda dari sunnah, menyesatkan Anda dari akidah yang benar. Apalagi kalau tetangganya ini, Masya Allah, harmonis dengan ahlil bid'ah itu. Ahlil bid'ah ini masak apa, antum dikirimi masakannya. Wah, enak lagi masakannya. Kalau sudah kayak gitu, ahlil bid'ah ini, tokoh ahlil bid'ah ini, mau ngomong sekufur apapun, tonggoy menang. Tetangganya diam saja. Kenapa? Usai enak makanannya. Tiap hari dikirimi makanannya. Maka lebih baik bertetangga dengan monyet dan babi. Karena lebih selamat agama kita. Lebih selamat manhaj kita dan akidah kita. Ya, ini sampai segitunya para ulama salaf. Ini di sini bisa kita lihat ya. Betapa Imam Abul Jauza rahimahullah ta'ala. Di sini beliau sedang merendahkan tokoh-tokoh ahlil bid'ah. Bahwa tokoh-tokoh ahlil bid'ah itu lebih rendah daripada monyet dan babi. Mereka ini lebih rendah daripada monyet dan babi. Karena monyet dan babi saja itu nggak bisa ngasih syubhat. Sedangkan tokoh-tokoh ahlil bid'ah itu menyesatkan kaum muslimin.
Wa qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, berkata al-Fudail ibn Iyad rahimahullah taala, beliau mengatakan la tujalis sahiba bid'atin wa la tajlis ma'a sahibi bid'atin fa inni akhafu an tanzila 'alaikal la'nah. Kata beliau, jangan kau duduk bersama ahlil bid'ah. Jangan kau bermajlis bersama ahlil bid'ah. Karena aku khawatir kalau kau bermajlis dengan ahlil bid'ah, duduk dengan ahlil bid'ah, aku khawatir kau akan diturunkan laknat kepadamu, akan turun laknat kepadamu. Laknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Wa qad dakhala ala Muhammad ibn Sirin rajulani min ahlil ahwa. Ada kisah dari Muhammad ibn Sirin rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Ada dua orang tokoh ahlil bid'ah yang mendatangi beliau. Kemudian dua orang tokoh ahlil bid'ah ini mengatakan kepada Imam Muhammad bin Sirin, "Ya Aba Bakrin nuhadditsuka bihaditsin." Wahai Imam Muhammad bin Sirin yang kunyahnya Abu Bakar, boleh nggak kami membacakan hadis Nabi kepadamu? Satu aja. Kami bacakan hadis kepadamu. Dibacakan hadis toh. Imam Muhammad bin Sirin mengatakan, "La, enggak mau." Kemudian dikatakan lagi, "Fanaqra'u 'alaika ayatan min kitabillah." Oke, bagaimana kalau kita bacakan kepadamu satu ayat saja dari Al-Qur'an? Satu ayat saja, tak bacain tok. Imam Muhammad bin Sirin dengan tegas mengatakan, la taqumanni anni aw la akuman. Aku enggak mau. Kalian berdua enyah menyingkir dariku atau aku yang menyingkir dari kalian. Diusir. Ya, bukan bermanis muka, bukan diajak selfie, diajak ngopi, enggak. Tapi diusir. Kalian berdua yang menyingkir dariku atau aku yang pergi dari kalian. Kemudian mereka berdua pun menyingkir. Ya, dua tokoh ahlil bid'ah ini hanya menyingkir. Kemudian kata sebagian murid-muridnya, Imam Muhammad bin Sirin, "Ya Aba Bakrin, wa ma kana 'alaika ay yaqra'a 'alaika ayatan min kitabillahi ta'ala." Wahai Imam Muhammad bin Sirin, apa sih masalahnya? Kan mereka berdua ini cuman mau bacain hadis. Cuman mau bacain ayat, kok diusir? Apa salah mereka? Apa yang kau takutkan? Wong cuman baca hadis sama bacain ayat kok. Kata Imam Muhammad bin Sirin, lihat ulama ini ya. Bukan yang lama ini, bukan. Ulama ini. Sekelas Imam Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan, inni khasyitu an yaqra'a alayya ayatan aw hadithan fayuharrifaniha fayaqarra dzalika fi qalbi. Aku takut. Bukan ayatnya yang aku takutkan, bukan hadisnya yang aku takutkan, tapi aku khawatir kalau mereka membaca ayat atau membaca hadis, kemudian mereka tahrif, mereka selewengkan ayat itu dari maknanya. Artinya mereka memasukkan syubhat dalam ayat tersebut. Mereka memasukkan kesesatan dalam ayat tersebut. Mereka tahrif, mereka selewengkan maknanya. Kemudian itu menancap di dalam hatiku. Itu yang ditakutkan sama Muhammad bin Sirin, kemasukan syubhat dari ahlil bid'ah. Ini ulama jemaah. Nah, kayak sekarang orang-orang merasa lebih tinggi ilmunya daripada Imam Muhammad bin Sirin. Kalau beliau saja takut dibacakan satu ayat, satu hadis, tapi kalau orang-orang zaman sekarang, Masya Allah, nggak takut lagi duduk dengan ahlil bid'ah. Bukan satu dua hadis yang dibaca, kajiannya 2 jam ditonton sampai entek ahlil bid'ah ini. Tidak ada kekhawatiran sama sekali. Akidahnya hilang, kemasukan syubhat, nggak ada kekhawatiran sama sekali. Nah, ini kisah dari Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala diriwayatkan oleh Imam Al-Lalaka'i dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kita singkat di sini. Berkata Abdur Razzaq, qala li Ibrahim ibn Abi Yahya. Ibrahim bin Abi Yahya berkata kepada Abdur Razzaq, aral mu'tazilah indakum kathir. Tak lihat-lihat banyak mu'tazilah di sisi kalian. Kata Abdur Razzaq, na'am. Wa hum yaz'umuna annaka minhum. Dan mereka mengklaim bahwa engkau, ya wahai Ibrahim, mereka mengklaim bahwa kau bersama mereka. Kemudian kata Ibrahim ibn Abi Yahya, afala tadkhulu ma'i hadzal hanut hatta ukallimaka.
bolehkah aku masuk ya bersama orang ini untuk aku berdiskusi denganmu, wahai Abdul Razak. Artinya dia ingin mengajak seorang dari ahli bid'ah untuk duduk berdiskusi dengan Abdul Razak. Kata dia enggak mau. Ditanya lagi, kenapa enggak mau? Li'annal qalba dha'if wad-dina laisa liman ghalab. Karena hati seseorang itu sangat lemah. Dan agama itu kebenarannya tidak diukur dari yang menang debat. Ini hati-hati yang suka debat-debat, yang suka diskusi. Kebenaran suatu agama itu tidak diukur dari yang menang debat. Ahlul bid'ah itu kan paling seneng ngajak debat ini, ngajak debat ini. Seakan-akan atau bahkan memang keyakinan mereka. Yang menang debat itu berarti pasti di atas kebenaran. Belum tentu. Kemungkinan yang menang debat adalah orang yang memang pandai berretorika. Sedangkan yang didebat adalah orang yang nggak pandai berkata-kata. Sehingga seolah-olah audiens, penonton melihatnya, wah ini yang pinter ngomong ini, yang menang debat ini. Yang menguasai panggung ini. Sedangkan yang dari tadi celengak-celenguk, ngomongnya terbata-bata, nah ini berarti dia salah ini. Di atas kesesatan. Nggak bisa dijadikan ukuran kayak gitu. Ya, agama itu bukan diukur dari siapa yang menang debat. Tapi yang terakhir, diriwayatkan qila lil Auza'i, dikatakan kepada Imam Al-Auza'i rahimahullah taala. Inna rajulan yaqul, sesungguhnya ada seseorang yang mengatakan ana ujalisu ahlas sunnah wa ahlal bid'ah. Ada orang-orang yang mengatakan saya ini plural. Ya, saya ini netral katanya. Saya duduk sama ahlu sunnah, tapi saya juga duduk dengan ahli bid'ah. Ya, ada orang-orang yang itu tadi, dzul wajhain, netral katanya. Dan ada juga masjid-masjid yang netral katanya. Kita ini masjid netral, mengedepankan ukhuwah katanya. Tidak ada bendera-bendera. Ya, semua sama di sini, mau salafi, mau ikhwani, mau sufi, ya, mau apapun dia itu sama di sini. Ini masjid yang nggak jelas. Harusnya masjid itu tahu mana yang hak dan mana yang batil. Ya, harusnya seorang takmir pengurus masjid itu dia itu tidak punya berbagai macam wajah. Welcome kepada siapapun enggak, tapi dilihat sama dia. Yang hak itu yang dia dukung dan dia support. Adapun yang batil dia singkirkan. Tidak pelin-pelan. Tapi ada orang-orang yang tadi sifatnya. Saya duduk sama ahli bid'ah, duduk sama ahli sunnah. Netral. Wa hadza fashin fin nas hatta fi katsirin min tullabil ilmi min ahli manhajis salaf wa minhajin nubuwah. Kata beliau, ini banyak di antara sebagian kaum muslimin yang modelnya kayak gini. Sok netral. Bahkan kata beliau, justru di kalangan para penuntut ilmu sekalipun netral katanya. Ya, panitia-panitia kajian, oh enggak kita ini netral ini. Kita ini media yang netral. Tidak berat ke sini, tidak berat ke sini, kita menerima dari semua katanya. Ini mudzabdzab alias dzul wajhain. Tidak bisa menentukan sikap. Ya, kalau kau bersama ahlul batil, maka otomatis ahlus sunnah, ahlul haq akan meninggalkan engkau. Tapi kalau kau memilih bersama barisan ahlul haq, maka dengan otomatis kau akan meninggalkan ahlul batil. Ya, tapi ada orang-orang yang sok-sok menjadi mudzabdzab alias dzul wajhain. Qad yaqulu qailuhum ana ujalisu ahlas sunnah wa ahlal bid'ah wa indi min usuli ahli sunnah ma ya'simuni minal iltibasi alayya fi amri bimujalasati ahlil bid'ah. Kata dia, oh enggak apa-apa saya duduk sama ahli sunnah, duduk sama ahlil bid'ah, saya netral kok. Tenang, saya ini sudah punya manhaj yang kokoh, punya akidah yang kuat, yang bisa menyelamatkan aku dari syubhat-syubhatnya ahlil bid'ah. Kalaupun aku duduk sama ahlil bid'ah, aku nggak akan terkena syubhat mereka, karena aku sudah kokoh manhajku. Sombong. Ya, apa yang terjadi? Kata Imam Al-Auza'i, beliau mengatakan, hadza rajulun yuridu ayyusawiya bainal haqqi wal batil. Orang-orang yang ngomongnya kayak gitu tadi, saya netral, ya, saya ini
duduk sama ahli bid'ah, juga duduk sama ahli sunnah. Orang-orang yang seperti ini sejatinya sedang ingin menyamakan antara ahlul haq dengan ahlul batil. Menyamakan antara ahlus sunnah dengan ahli bid'ah. Padahal Allah membedakan antara yang hak dan yang batil. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Allah juga mengatakan dalam surah As-Sajdah, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama antara orang yang beriman yaitu ahlul haq? Apakah sama mereka dengan fasik, orang yang fasik, yaitu ahli bid'ah dan yang satu spesies sama mereka? La yastawun, kata Allah Azza wa Jalla. Nggak sama. Ya, maka orang-orang yang katanya netral, saya duduk sama ahli sunnah bisa, saya duduk sama ahli bid'ah bisa. Ada orang-orang yang kayak gitu. Oh tenang, saya ini netral orangnya. Sama ahli sunnah kita enjoy, sama ahli bid'ah juga kita enjoy. Ya, takmir masjid atau media-media dakwah, ada yang abu-abu kayak gitu. Ini sejatinya sedang menyamakan antara ahlul haq dengan ahlul batil. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini ada pertanyaan, tapi pertanyaan ini ada pembahasannya pada pertemuan yang akan datang, yaitu tentang alamatu ahlil bid'ah wal ahwa. Ya, di bab berikutnya itu beliau menjelaskan tentang ciri ahlil bid'ah, ya ciri dari ahlil bid'ah. Yang pertama kali disebutkan dari ciri ahlil bid'ah adalah al-waqi'ah fi ahlil athar, yaitu fitnah mereka, tuduhan keji mereka kepada ahlus sunnah. Di antaranya yang dituduh di sini kata beliau, yaitu ma yahmilu bihi takfiriyun alal allamah al-muhaddits asy-syaikh al-Albani rahimahullah. Yaitu tuduhan, salah satunya tuduhan dusta, tuduhan keji, fitnah keji orang-orang khawarij, takfiriyun kepada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, bahwa beliau ini ulama haid dan nifas. Bahwa Syekh Albani ini orang yang nggak punya guru, nggak punya sanad, tapi dia ini ahli hadis. Mereka mengatakan ahli hadas, wal iyadzubillah. Nah, itu ciri ahlil bid'ah. Suka menuduh ahlu sunnah dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Dituduh mujassimah. Ya, tapi anehnya itu mereka kontradiksi. Mereka, orang-orang khawarij, menuduh ahlu sunnah ini sebagai orang-orang yang pro kepada penguasa. Penjilat-penjilat penguasa katanya. Kata orang-orang khawarij. Tapi anehnya di sisi yang lain, sebagian ahlil bid'ah justru menuduh kita ini teroris. Nah, ini yang benar yang mana ini? Kita ini pro penguasa, kita ini mendengar dan taat kepada penguasa, atau kita ini teroris yang memberontak kepada penguasa? Ya, ini ahlil bid'ah memang senantiasa pertengahan. Yang satu menuduh kita teroris, yang satu menuduh kita penjilat penguasa. Ya, karena memang ahlu sunnah ini pertengahan antara dua kubu yang ekstrim. Nanti ini dijelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.